الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadakhiruha dzakhiratan liyaumiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. At-tarhib min adamil istinzah minal baul. Peringatan tentang tidak adanya perbuatan hati-hati atau perbuatan menjauh dari mata manusia ketika buang hajat. Ya, kadang-kadang orang itu kalau buang hajat kan nggak punya malu. Ya, walaupun dilihat orang nggak malu dia. Atau kadang-kadang nggak hati-hati, walaupun nggak cawi, ya, dianggap hal biasa. Orang kalau nggak sholat hadirin, nggak peduli sama najis. Orang kalau nggak sholat nggak peduli, walaupun nggak istinja, walaupun nggak cawi, itu nggak peduli. Kenapa nggak sholat? Tapi kalau kita sholat, pasti ketika kita mau buang hajat mikir airnya di mana. Kenapa? Nanti kalau saya najis gimana? Ya. Itu ada ancamannya. Wa minat takhalli ala turuqin nas, dan juga ancaman, peringatan dari satu perbuatan, ya, buang hajat ada di jalan yang sering manusia berlalu lalang pada jalan tersebut, au dhillihim, atau naungan-naungan yang manusia sering ngiyuk berteduh di tempat itu, pos kamling misalnya, atau terasnya orang misalnya, oh ada bengkel tutup, waduh wis nguyu dikini ya wis, padahal besok kalau dibuka ya tahu. Au mawaridihim, atau tempat-tempat mengalirnya air, ya, atau tempat-tempat mengalirnya air. Nah, pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban, penghuni dua kubur ini betul-betul sedang disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzaban fi kabir,
tapi mereka tidak disiksa oleh Allah karena dosa besar. Atau mereka tidak disiksa oleh Allah karena satu kemaksiatan yang berat, gampang sebetulnya. Terus ngapain dilakukan? Akhirnya mereka dalam kubur diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Kan macam-macam hadirin. Maksiat itu kan ada yang sulit untuk dijauhi. Ya. Sulit untuk dijauhi. Misal melihat apa yang haram, itu sulit untuk dijauhi. Siapapun dimanapun kita berada, ya, pasti mata ini sulit untuk menjauh dari aurat lawan jenis. Sulit menjauh dan menghindar dari pandangan yang bisa menimbulkan syahwat atau bahkan fitnah. Ada juga maksiat yang tidak sulit untuk dijauhi. Seperti apa? Minum racun. Minum racun itu maksiat, hadirin. Melukai diri sendiri itu maksiat, haram. Tapi nggak sulit kita untuk menjauhinya. Kenapa? Ya, siapa yang mau sakit? Ada juga maksiat-maksiat yang nggak berat sebetulnya dijauhi. Seperti apa? Seperti dalam pembahasan ini, yaitu istinja ketika buang hajat itu nggak sulit sebetulnya. Atau menjauh dari perbuatan namimah, adu domba, itu nggak sulit sebetulnya. Atau menjauh dari perbuatan ghibah, ngerasani orang, itu juga dalam kacamata syariat bukan perbuatan yang sulit. Bala innahu kabir. Mereka ini berdua diazab dalam kubur. Tidak diazab karena satu dosa yang berat, atau menurut mereka ini bukan dosa yang besar, padahal fatal sebetulnya katanya. Ketika mereka hidup ngenteng no, padahal berat, besar dosanya, fatal. Amma ahaduhuma, apa penyebab yang pertama? Fakana yamshi bin namimah. Yang pertama yaitu orang yang kemana-mana suka adu domba, suka adu domba. Ya. Nah, jelas ini dosa besar ya. Cuman kadang-kadang apalagi zaman sekarang perbuatan adu-adu ini kayak biasa gitu. Ya. Terutama medsos ini kan. Ya. Ini apa ya? Jadi pekerjaan malah kadang-kadang. Jadi profesi. Ya, wani piro selesai urusan. Ya, buzzer itu kan begitu hati. Nah, kemudian wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana la yastatir min baulih. Adapun orang yang kedua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ketika buang hajat, ya, ketika buang hajat nampak auratnya, nggak ditutup auratnya, pinggir kali, pinggir jalan, sepeduli amat orang melihat, nggak punya rasa malu sama sekali, dan dia tidak bersembunyi dari pandangan manusia, ya, dan dia tidak hati-hati dari najisnya misalnya. Nah, kadang-kadang hadirin, manusia itu tahu itu dosa, oleh ya sini, cuma dia nggak tahu kecil atau besarnya dosa itu. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Manusia itu menyangka apa yang dia lakukan hayyin, apa yang dia lakukan itu remeh, kecil bagi Allah. Ngene tok ae lho. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu adalah fatal, besar. Makanya jangan pernah meremehkan dosa. Ya. Na'udzubillah. Su'ul khotimah itu enggak nunggu mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Ketika melakukan dosa kecil kok mati, ya su'ul khotimah itu namanya hadirin. Dan ingat yang namanya azab kubur itu hak. Ini Nabi bilang, hadisnya sahih. Paling sahihnya sahih itu adalah muttafaqun alaih.
hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi jangan ngentengno dosa kecil. Jangan kita lihat dosanya, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Harusnya begitu. Nyelentik itu nggak fatal, tapi nyelentik presiden. Oh, penghinaan ya. Pelecehan terhadap simbol negara. Bagaimana kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuhan ini dimaksiati hal ini. Ya. Tuhan hukumnya dilancangi, dikangkangi. Tuhan. Makanya la kabirata ma'al istighfar, enggak ada dosa besar jika diakhiri dengan istighfar. Artinya apa? Pokoknya tobat. Saya pernah ini, pernah itu, mau 5, 6, 7, kabeh tahu istobat mari. Wala shaghirata ma'al isra. Dan enggak ada yang namanya dosa kecil tapi kok istiqomah, terus-terusan. Enggak ono titik ya akeh. Dan kita hidup di zaman di mana dosa kecil dianggap bukan dosa. Dosa kecil dilakukan karena dosa kecil, jadi dosa besar. Lah gimana kalau dosa besar diremehkan, dianggap kecil? Lah gimana kalau dosa dianggap bukan dosa? Kudu dosa biasa wae. Apa yang ini? Oh, kita hidup di zaman separah itu akhirnya. Dosa, jelas dosa, dianggap kudu dosa. Kenapa? 2, kata Imam Ghazali. Al-jahal, yang pertama kebodohan, yang kedua ittiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu. Ngikuti hawa nafsu gak kekontrol, tidak terkendali. Liar cara berpikirnya, liar tindakannya, ya, liar ketika dia mengambil keputusan. Ya. Jadi jangan meremehkan dosa besar. Nah, Rawahul Bukhari wa Muslim. Lengkapnya. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW melihat mereka sedang diazab oleh malaikat dalam kuburnya, thumma akhadha jaridatan rabbatan. Beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, bukan yang kering, tapi yang masih basah. Fasyaqqaha nisfain, kemudian dibelah menjadi 2 itu pelepah kurma. Ya. Fagharaza fi kulli gabrin wahidatan, masing-masing kubur digali oleh Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Jadi pelepah kurma yang masih basah dibelah menjadi 2, satu ditancapkan di kubur yang satu lagi di kubur yang lain. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Dikata kenapa? La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Barangkali dengan begitu Allah ringankan azabnya mereka selagi masih basah, belum kering. Jadi hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa yang hidup bisa memberikan manfaat kepada yang mati, bisa memberikan manfaat kepada yang meninggal. Sama seperti sholat jenazah. Ya, itu bisa memberikan manfaat kepada yang meninggal. Sama dalam hal ini juga begitu. Kita sedekah untuk leluhur kita, orang tua kita, yang hidup bisa ngasih manfaat kepada yang sudah meninggal dunia. Dan ini juga menjadi dasar bahwa kalau ada rumput di atas kuburan yang masih hidup, bukan kering, tanaman, tumbuhan yang masih hidup di atas kuburan, haram kita cabut. Kalau dirapikan nggak apa-apa, dipangkas misalnya, dirapikan. Tapi kalau dicabut, cek gundul misalnya, ya apa sih? Yang dalam kubur butuh kok. Jelas ya? Gembel, iya dipotong, tapi jangan seakar-akarnya. Dirapikan aja, jangan seakar-akarnya. Ini pentingnya ilmu hadirin. Apa sih nggak diatur dalam Islam ini? Jongkok dalam kamar mandi aja diatur kok, cawi aja diatur kok. Iya. Dan ini juga gambaran hadirin bahwa Rasulullah SAW itu bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Azab kubur kita nggak bisa melihat hadirin. Mengaduhnya mereka, menjeritnya mereka, kesakitannya mereka, rintihannya mereka nggak dengar. Rasulullah dengar, melihat dan mendengar apa yang tidak bisa manusia lain mendengar dan melihatnya. Iya.
Kalau seandainya manusia itu bisa melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah, bisa mendengar apa yang didengar oleh Rasulullah, maka la dhahiktum qalilan wa la baikaitum katsiran. Maka manusia itu pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sebagaimana Rasulullah, sedikit ketawa tapi banyak menangis. Kenapa? Menyaksikan dan mendengar apa yang manusia biasa tidak mampu untuk menyaksikannya dan mendengarkannya. Nah, kemudian wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu magal, sama masih riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, ammatu adzabil qabr minal baul. Paling umumnya azab kubur itu dikarenakan kencing. Banyak manusia diazab dalam kuburnya itu karena kencing. Maksudnya apa? Dikatakan sama Nabi, fastanzihu minal baul. Maka beristinzahlah kalian daripada bau, daripada air kencing. Apa maksudnya istinzah ya tadi itu Habib? Hati-hati jangan sampai ngenteng no cipratan-cipratannya, najis-najisnya, kemudian menjauh dari pandangannya manusia. Kemudian tuntaskan sunnah hadirin. Ketika kita buang hajat itu nggak kesusu. Tapi ya kalau sudah selesai jangan lama-lama, dituntaskan. Sunnah hukumnya. Ya sunnah hukumnya. Dengan cara apa? Misal bisa dengan bertanahnuh. Bertanahnuh itu berdehem. Jadi kalau kita buang air kecil jelas ya. Atau dengan cara sedikit ngeden. Sedikit tapi. Ya. Tujuannya apa? Biar tuntas. Maaf, apa yang ada dalam kemaluan kita tuntas sudah. Jangan sampai kita merasa tuntas tapi karena kesusu kita keburu-buru pakai pakai celana dalam, enggak taunya ada yang masih netes di situ. Baik laki atau perempuan, baik depan atau belakang. Hati-hati. Nah, hati-hati. Misal perut apa namanya ya? Maaf, mencret misalkan ya. Jangan kesusu, tuntaskan. Khawatirnya belum tuntas. Sholatnya akhirnya nggak sah nanti. Itu gambarannya. Makanya sebagian ulama mengatakan ini bukan dosa besar sebetulnya. Dosa kecil. Cuman gara-gara nggak sah sholatnya jadi dosa sah. Sebagian ulama mengatakan begitu. Hadis yang ketiga sama riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, banyak. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW dawuh, ittaqu al-mala'ina tsalat. Hati-hati atau jauhi, hindari 3 tempat yang mengundang laknatnya Allah. Qila mal mala'inu tsalat ya Rasulullah. Apa itu tempat-tempat yang bisa mengundang laknatnya Allah ya Rasulullah? Yang pertama, yaq'udu ahadukum fi dhillin yustadhallu bihi. Buang hajatnya salah satu di antara kalian di tempat bernaungnya manusia. Ya, tempat yang banyak manusia duduk kadang-kadang di situ. Mentang-mentang tengah malam enggak ada yang duduk di situ terus kita kencingi, kita buang hajat ada di situ misalkan ya. Atau kadang-kadang terlalu dekat dengan teras rumahnya orang atau bahkan terlalu dekat dengan dindingnya masjid musola. Orang masuk masjid pesing akhirnya. Kenapa? Bagian belakang itu sawah lah. Kadang-kadang orang itu kencing di situ. Loh ya apa sih? Ini kan dindingnya masjid ini. Ini kan dindingnya musola ini. Iya. Ini bisa mengundang laknat. Kenapa? Kurang ajar. Sopong ini. Nah, akhirnya kalimat kurang ajar ini mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au fi tariq. Atau apa namanya ya? Buang hajatnya ada di jalan. Buang hajatnya ada di jalan. Ya, bayangkan aja hadirin kalau ada orang di kampung sini tengah jalan situ terus ambu pesing atau bau busuk, ternyata ada kotoran di situ. Ada kencingnya manusia di situ. Oh, kita pasti marah. Pasti kita akan apa ya? Ngelaknat gitu loh. Kurang ajar ya.
pasti kita akan marah. Au fi naq'i ma'in, atau sengaja buang hajat pada suatu wadahnya air. Pada suatu wadah yang isinya air, sumur misalnya, dikencingi. Oh, haram ini semuanya haram. Nah, jelas ya. Kemudian sebentar. Kita juga dilarang oleh syariat, hadirin, buang air kecil atau buang hajat pada suatu lubang. Ya. Kenapa? Bisa jadi lubang itu adalah lubang, bisa jadi lubang itu lubang hewan, atau bisa jadi lubang itu lubangnya tempat tinggalnya jin. Ini apa ini? Ya. Makruh hukumnya kita kencing pada suatu lubang. Kenapa? Lubang itu bisa jadi tempat tinggalnya jin atau hewan, mengganggu atau diganggu nanti kita akhirnya gara-gara kita kencing. Ya. Artinya begini, Islam ini rahmat walaupun terhadap jin dan binatang. Contoh, kalau ada tulang belulang sengaja kita kencing, gimana hukumnya? Haram. Kenapa? Tulang belulang itu makanannya jin, nggak boleh kita kencing. Ini contoh lain, kita kalau sholat usahakan berbau wangi, baik badannya atau mulutnya. Kenapa? Karena malaikat nggak seneng. Makanya makruh hukumnya kalau kita mau sholat makan bawang, pokoknya makan sesuatu yang baunya nggak enak, baunya kurang sedap, makruh hukumnya. Kenapa? Malaikat nggak seneng. Jadi rahmatnya bukan hanya kepada manusia, binatang, malaikat, jin juga dihargai dan dilindungi di dalam Islam. Ya. Nah, dan makruh hukumnya kalau kita buang hajat di tanah lapang, di atas gunung misalnya, ya, secara langsung menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Secara langsung menghadap kiblat atau membelakanginya, tanpa ada satir ya, jadi langsung. Oh, barat itu arah kiblat, kita menghadap ke barat ketika buang hajat, atau membelakanginya, kita menghadap ke timur ketika buang hajat. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Oh, maaf, hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Kecuali kalau di kamar mandi. Itu kan tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat. Nah, kita menghadap kiblat. Kamar mandi kan tertutup, hadirin. Berarti kan ada satir, ada penghalang, nggak secara langsung, gitu. Maka bagaimana? Maka hukumnya adalah boleh, tapi lebih afdol tidak menghadap ke barat atau timur, tapi menghadap ke utara atau selatan. Kalau kita yang ada di Indonesia. Nah, bab ma yuqalu qabla dukhulil khala wa ba'dal khuruji minhu. Bab menerangkan tentang apa yang diucapkan ketika kita mau masuk ke dalam kamar mandi dan setelah keluar. Wat tarhib min ta'khiril ghusl, dan peringatan dari perbuatan menunda-nunda mandi junub. Nah, an Anas radhiyallahu anhu gal, sahabat Anas bin Malik juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, beliau ketika masuk ke dalam kamar mandi, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its.
Lebih afdalnya diawali dengan basmalah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah perlu ditambahi Ar-Rahmanir Rahim? Tidak. Karena ini bukan untuk zikir. Apa al-khubuth? Dzukuru syayatin. Al-khubthu minal khubthi. Itu adalah laki-laki dari bangsa setan. Khaba'ith jamaknya khabithah. Apa khabithah? Inathus syayatin. Perempuan dari bangsa syaitan. Ada lagi yang mengatakan al-khubthu itu adalah kesyirikan, keburukan, dan al-khaba'ith itu adalah kemaksiatan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan, kemaksiatan, dan kesyirikan. Atau sebagaimana kita pahami, al-khubthu wal khaba'ith itu adalah setan, baik dari laki-lakinya atau perempuannya. Makanya kita kalau masuk kamar mandi kan terbuka auratnya, telanjang kan kita. Telanjang. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau kita baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka terbutakan penglihatannya syaitan dari auratnya kita, terlindungi auratnya kita. Harus punya malu hadirin. Kita ini harus punya rasa malu. Pernah Rasulullah SAW itu ditamui oleh Sayyidina Abu Bakar, mertuanya ini. Duduk dengan tenang Rasulullah, sampai sebagian betisnya itu kelihatan. Betisnya itu sebagian kelihatan. Tenang, nyantai. Didatangi sama Sayyidina Umar, nyantai Rasulullah, sebagian betisnya kelihatan. Begitu Sayyidina Utsman, padahal Sayyidina Utsman ini adalah menantu. Ini dua mertua datang, Rasulullah nyantai. Ini Sayyidina Utsman datang, Rasulullah nepakno awak, deleh awak. Betulkan semuanya, dirapikan. Siti Aisyah di belakang heran. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kan cuma menantu, sementara ayahku dan Umar adalah mertua. Pulang mereka bertiga tanya Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kenapa begitu ya Rasul? Apakah enggak patut wahai Aisyah, aku malu kepada yang malaikat pun malu kepada dia. Siapa yang dimaksud? Sayyidina Utsman. Sebab Sayyidina Utsman itu kalau mau masuk kamar mandi, ridanya, surbannya ditaruh depan kamar mandi dengan mengatakan, malaikat Raqib Atid cukup sampai di sini ya, anak masuk kamar mandi jangan ikut-ikut. Kan Raqib Atid itu kemanapun ikut ya. Cuma saking pemalunya Sayyidina Utsman sampai mengatakan, Raqib Atid wis tutup gini ya, coba mlebu. Ki lho tak kei surban lho, godhok iki gini wis. Nanti kalau aku keluar silahkan. Tapi kalau sudah masuk kamar mandi aku isi. Coba elapnya Allah. Jangan ikut masuk. Harus punya rasa malu. Harus punya rasa malu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-khala. Dan adapun Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari kamar mandi, ya. Kalau keluar dari kamar mandi itu membaca qala ghufranak, meminta ampun kepada Allah. Afdalnya baca ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ampunanmu ya Allah. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Baru baca alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran. Kalau nggak keluar kan bisa menjadi penyakit ini hadirin. Bisa jadi kerak. Iya, bisa usus buntu dan lain sebagainya. Wa 'afani, dan segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah yang telah menyehatkan aku, memberikan keafiatan. Memberikan keafiatan kepada aku. Kenapa kok minta ampun? Sebab ketika kita di dalam kamar mandi gak zikir pastinya. Kenapa kok minta ampun? Ada lagi riwayat ulama minta ampun kenapa? Karena kita ini kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dikasih gampang makan, dikasih gampang untuk dicerna itu makanan dalam perut, bahkan dikasih gampang untuk dikeluarkan itu makanan dari perutnya kita. Itu kan nikmat, mana syukurnya kita? Dapat makanan nggak syukur, gampang dicerna nggak syukur, ketika keluar nggak syukur. Akhirnya apa? Keluar dari kamar mandi, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Makan itu nikmat, bisa dicerna. Itu makanan juga nikmat, bisa keluar dengan gampang, itu makanan juga, tapi syukurnya kita mana? Sehingga
ulama mengatakan kenapa kok minta ampun itu tadi. Ya, yaitu tadi biar kita nembel dengan minta ampun kepada Allah itu dari kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatun la tagrubuhum al malaikah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak didekati oleh malaikat rahmat. Yang pertama al junubu, orang yang masih dalam keadaan junub. Malaikat rahmat menjauh. Makanya junub itu secara bahasa al-bu'du, menjauh. Kenapa? Dia dijauhi dari malaikat rahmat. Yang kedua wasakron, orang yang mabuk, entah itu karena khamr, entah itu karena narkoba dan lain sebagainya, jauh daripada rahmatnya Allah yang Allah titipkan pada amalatnya para malaikat. Yang ketiga wal mutadammih bil khuluq, orang yang melumuri badannya dengan minyak wangi yang biasa dipakai perempuan. Parfum perempuan dia pakai. Ya, kalau sekarang itu ya apa namanya ya? Bencong-bencong itu sudah senang sudah kalau pakai parfumnya perempuan. Kasih parfum cowok ya. Maskulin nggak maunya yang feminin. Ini dikasih pakaian, walhasil penampilannya seperti itu. Ini jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afan itu hanya sunnah bagi orang yang masuk kamar mandi karena memang mau qadhaul hajah. Lah kalau cuman karena barang ketinggalan keluar nggak sunnah baca ghufranak tadi itu hadirin. Kenapa? Kan nggak sesuai dengan artinya. Kenapa masuk kamar mandi? Bib cuci kaki keluar terusan. Ya wis. Ngapain baca ghufranak alhamdulillahilladzi? Oh, gak lapo-lapo kok. Nah, ini informasi yang baru. Oh, ternyata enggak. Kalau masuknya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, sunnah walaupun enggak ada niatan untuk qadhaul hajah. Enggak ada keperluan untuk qadhaul hajah. Tapi kalau ghufranak dan seterusnya sunnah khusus untuk yang masuk kamar mandi dari qadhaul, keluar dari kamar mandi ya, karena qadhaul hajah. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan bebas. Tentang tadi apa dua yang diajak itu yang sudah suka rumah yang masih basah ditanda. Jadi bagaimana kita memahami itu? Kalau kita tidak lupa rumah. Apa? Kalau yang diriwayatkan sudah lupa rumah. Jadi bagaimana kalau kita memahami tanda fikih bahwasanya tidak harus berubah. Jadi di pakai hadis katanya rumput yang tumbuh biasa. Itu boleh. Itu bagaimana kita mau mencarinya? Padahal di riwayat Rasulullah mengajarkan berubah. Surah apa? Rasulullah kan mengajarkan berubah rumah. Oh iya. Tapi kenyataannya ada yang pakai bunga, ada yang rumput, biarkan. Iya. Nah, jadi memahami kaidah fikih seperti apa? Jadi begini, nggak harus pelepah kurma sebetulnya. Jadi dalam fikih itu bisa dianalogikan ketika hukum itu tidak berlaku secara khusus. Tidak berlaku secara khusus. Apakah harus pelepah kurma misalnya? Enggak. Lah kalau di daerah yang nggak ada pelepah kurmanya lah ya, Pak. Seperti di Indonesia atau di Eropa nggak ada pelepah kurma. Kenapa nggak berbuah di sana? Terus kita mau meringankan azabnya orang dalam kubur gimana caranya? Ya cari pohon apapun yang penting masih basah atau masih hidup, masih tumbuh. Ya kadang-kadang ada beberapa kuburan itu digali sedikit sengaja, tapi nggak sampai jadi pohon gitu, nggak membesar, tapi tetap tumbuh, tapi kecil. Nah, nanti kalau sudah agak tinggi sedikit dipotong. Tujuannya biar basahnya, hidupnya, tumbuhnya tanaman itu meringankan atau meminimalisir daripada azabnya ahli kubur tadi itu. Jadi ada yang bisa dipahami secara khusus, ada yang tidak dipahami secara khusus. Artinya tetap berlaku dengan keumumannya.
Begitu. Ada yang lain? Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan aku tadi menceritakan yang kamar mandi. Misalkan kalau kita ganti dari kamar mandi terus ke kamar, ganti bajunya di kamar, kan kita buka baju itu apa doanya sama? Iya. 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 Apakah yang jelas kesunahan membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu hanya berlaku ketika kita mau masuk kamar mandi. Jangan masuk baru baca ya. Mau masuk baru baca. Ya, mau masuk ini baru baca sekarang. Karena ada ismun mu'azzam, ada bismillahnya, ada Allahummanya. Jadi jangan masuk baru baca. Adapun kalau kita ganti pakaian di luar kamar mandi, maaf ya dalam keadaan telanjang di kamar atau di mana misalkan, nggak ada kesunahan ya untuk membaca dengan bacaan yang sama, nggak ada kesunahan. Lantas kalau ingin terhindar dari pandangannya jin, bagaimana misalkan? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Coba saya cari nanti apakah ada bacaan-bacaan khusus. Doa melepas pakaian ada, tapi nggak tahu apakah itu bisa menghilangkan daripada pandangan jin. Ada ya, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Itu iya betul. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Lebih singkat malah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi sunnah buat kita ketika melepas pakaian kapanpun dan dimanapun itu membaca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Itu akan membutakan ya, pandangannya syaitan atau jin dari auratnya kita. Betul. Baru ingat. La ilaha illa huwa. Ada yang lain? Ayo, adik mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita sudah memasuki yang namanya teknologi digital, di mana kita tahu sendiri ada namanya AI. Ada? AI. Nah, kan sejauh ini kan AI berkembang secara pesat begitu ya. Gimana cara mengimplementasikan AI ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memperkuat ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Saya tidak terlalu mengikuti AI ya, cuman paham sedikit. Cuma intinya begini, ibadah itu simpel aja. Sebetulnya alat, fasilitas, sarana untuk kita ini mendekatkan diri kepada Allah nggak harus dengan apa yang rumit. Kita mau sholat, ya pokoknya wudhu, tertutup auratnya, sholat. Tempatnya suci, walaupun nggak pakai sajadah, selesai. Jelas ya. Kita mau apa lagi misalnya, puasa ya puasa aja. Sahur nggak harus dengan syarat begini, buka puasa nggak harus dengan syarat begitu. Kadang-kadang kan ada yang putih istilahnya ya. Kalau di agama lain kan 40 hari dengan begini, buka sekaligus sahur sekaligus buka. Ini enggak. Jadi apa yang diberikan kegampangan, ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan dipersulit. Jadi AI ini ya jadikan sarana aja, fasilitas sarana buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang itu diperlukan, kalau nggak diperlukan ya sudah. Sekarang kita mau sholat, apa hubungannya sama AI? Kita mau hadir ke pengajian, apa hubungannya sama AI? Lain kalau kita ini mau meresum, misalkan saya punya resum, oh bahasa Arab. Kadang-kadang kan ada bahasa kontemporer. Ini bahasa kontemporernya apa ini ya? Saya pakai AI misalkan. Saya tanya di AI, ini bahasa Arab, bahasa kerennya atau bahasa kontemporernya apa? Oh begini. Kan kitab itu kan berkembang terus. Kalau kitab klasik saya masih mudah untuk memahaminya. Tapi kitab-kitab sekarang, walaupun tulisannya bahasa Arab, tapi yang dimaksud adalah bahasa kontemporer. Ini yang repot. Buat saya pribadi, itu saya gunakan AI untuk memudahkan saya membuat resume tadi. Itu sih. Tapi kalau secara langsung antara kita dengan Allah, saya kira nggak terlalu dibutuhkan yang namanya teknologi AI. Ya. Tapi kalau untuk dakwah, untuk ngajar, untuk membuat resume, untuk membuat bagan, misalkan untuk memudahkan dalam memberikan keterangan, mungkin itu dibutuhkan.
Terakhir kalau ada. Pak menyimpang. Saya lupa. Jadi bagaimana kalau kita itu ada luka di anggota tubuh, caranya seperti apa? Kalau lukanya di sini, cara saya sudah lupa katanya dengan ada tayamum itu seperti apa? Tayamumnya dengan wajah sama tangan atau hanya pasir begini kan aja? Terus kalau seperti itu, apa bisa nanti ujungnya zuhur mana dengan tayamum tadi dipakai dengan asal? Iya. Karena ada tayamumnya itu. Iya. Ada pembahasan panjang itu sebetulnya. Mungkin saya akan jadikan PR untuk pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan. Pertemuan yang akan jadi tafsirnya, perincian hukumnya orang pakai gips itu bagaimana. Yang jelas kalau cuma Hansaplas, selagi dilepas itu nggak ada mabarat apapun, wajib dilepas. Jadi nggak ujuk-ujuk tahu-tahu wudhu plus tayamum sholat gitu aja. Enggak. Kalau bisa dilepas tanpa ada mabarat, wajib dilepas. Lah beda halnya kalau tangan diperban, kaki digips, tempat-tempat anggota wudhu ini. Atau bukan anggota wudhu tapi kita terkena junub. Kan berarti nanti mandi plus tayamum. Nah itu gimana? Konsekuensinya nanti tentang qadha sholatnya bagaimana? Termasuk pertanyaan loh, nanti saya masih punya wudhu, Beb. Duhur ke asar masih punya wudhu saya ini. Tapi tadi waktu wudhu yang pertama duhur, saya pakai tayamum. Apakah ngulangi lagi tayamumnya? Kalau wudhunya jelas enggak. Iya kan? Tayamumnya apakah harus ngulangi dan seterusnya? Itu agak panjang. Agak panjang. Enak dibuat satu materi khusus, mulai A sampai Z dibahas tuntas, selesai. Termasuk masalah qadha sholahnya. Tentang qadha sholatnya itu kadang-kadang orang tanya tapi lupa qadha sholatnya. Atau yang ditanya yang lupa menjelaskan tentang qadha sholatnya. Qadha sholatnya jangan lupa tata cara wudhu tayamumnya dijelaskan, qadha sholatnya enggak dijelaskan. Panjang. Bisa 15 menit sendiri. Insyaallah. Diingatkan, betul. Karena itu kan akan terbuka. Udaranya keluar terus yang pasti keluar terus. Jadi kalau pakai air ini keluar cuma agak kering. Iya. Jadi saya perban itu. Cuma kalau pas wudhu saya lupa-lupakan. Iya. Jadi saya pas ketika yang pertama itu mau ke sini nih tidak saya kenakan, yang lain kena, tapi di tayamum. Cuma tayamumnya saya bingung ini dengan wajah apa? Iya. Kadang-kadang kalau Hansaplas itu karena tembus air ya. Cukup itu sebetulnya. Kalau Hansaplas beda sama perban atau gips. Kalau Hansaplas masih tembus, cuman mungkin yang perlu dipikirkan lagi adalah lemnya. Apakah itu menghalangi air ke kulit ataukah tidak? Kalau perbannya, kalau Hansaplasnya yang coklat itu tembus itu Mas. Tembus. Tapi apakah lemnya itu menghalangi ataukah tidak? Ya wallahu a'lam, perlu diteliti lagi. Perlu diteliti lagi. Jadi akhirnya besoknya saya ulangi sholat. Tak ulangi lagi. Iya, tidak apa-apa, hati-hati, ihtiyat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahiran wa batinan, fid din wa dunya wal barzakh wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa gharabatina fi dinina ma al-qudri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa razqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nakhla bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aghfir bir ridha minkal ulum naqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulan manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.